الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudari-saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bahasa Arab akan menghemat waktu kita dalam belajar ilmu agama. Karena dengan belajar bahasa Arab, kita telah memegang kunci-kunci ilmu agama. Mempelajari bahasa Arab akan mempercepat kita dalam memahami ilmu-ilmu agama, menghemat waktu, menghemat umur. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama tapi tidak menguasai bahasa Arab, maka dia akan tambah lama belajar ilmu agamanya. Sebagai contoh, apabila kita ingin mempelajari cabang ilmu tauhid, akidah, maka kuncinya bahasa Arab. Ketika kita sudah bisa bahasa Arab, buku akidah yang bertebaran sangat banyak bisa kita pahami satu persatu, dari yang dasar sampai yang paling tinggi. Kemudian cabang ilmu berikutnya, berpindah kita ke hadis misalkan. Fikih, terus bisa kita kuasai, kita pahami, karena kita telah sudah punya modal bahasa Arab. Jadi sebenarnya ibu-ibu belajar bahasa Arab menghemat umur. Kuncinya sudah dipegang. Ketika kita sudah bisa, ilmu agama yang lain akan mengikuti. Bisa dibandingkan dengan teman-teman yang hanya mengaji, mendengar saja, tidak belajar bahasa Arab. Mereka sudah ngaji 15 tahun, 20 tahun. Karena tidak bisa bahasa Arab, maka ilmu agamanya mentok, stagnan, di situ-situ saja. Jauh dengan para santri yang mereka belajar bahasa Arab di pesantren 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah bisa bahasa Arab, kemudian bisa memahami ilmu-ilmu agama yang lain. Kalah jauh dengan yang sekolah di Timur Tengah, kuliah di sana S1 4 tahun, mereka sudah jago. Bahasa Arab bisa, ilmu-ilmu agama yang lain bisa. Berbanding terbalik dengan teman-teman kita yang sudah ngaji puluhan tahun tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bilang belajar bahasa Arab butuh waktu lama, sebenarnya ini justru untuk menghemat umur kita. Dengan belajar bahasa Arab, setelah kita kuasai, kita akan menghemat waktu belajar ilmu agama yang lainnya. Dan sangat berbeda orang yang paham bahasa Arab dengan yang tidak paham bahasa Arab. Maka para pengajar-pengajar bekali diri kita dengan bahasa Arab. Kalau Anda sebagai pengajar ilmu tajwid, bahasa Arab kuasai.
Sehingga kalau sudah paham bahasa Arab, buku tajwid apapun kita baca. Kita bisa mengembangkan, membaca sendiri. Masalahnya kita nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya yang diajarkan ya itu saja. Tidak naik level. Buku yang diajarkan, buku tajwidnya pun tidak ganti-ganti. Karena memang itu yang didiktekan. Sehingga kita paham satu kitab, berpindah ke kitab lain, belum tentu paham. Kenapa? Karena modal bahasa Arabnya nggak ada. Ya, seperti yang kita lihat, sebagian teman-teman didiktekan satu kitab tajwid, itu saja pegangannya sudah. Pindah ke kitab lain, nggak berani. Kenapa? Karena nggak punya bahasa Arabnya. Tidak bisa bahasa Arabnya. Padahal ilmu itu berkembang terus, naik. Tidak hanya di dasar, tapi dia naik. Ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh supaya benar-benar ilmu kita dalam, ilmu kita meningkat. Ini pentingnya bahasa Arab, memudahkan dalam memahami ilmu-ilmu agama. Semua cabang ilmu agama butuh bahasa Arab. Dan orang yang tidak bahasa Arab dengan yang tidak paham bahasa Arab dengan yang paham akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Karena itu ibu-ibu, kalau kita sudah bisa bahasa Arab, mau ganti buku apapun kita bisa. Termasuk kesalahan tidak berani ngajar kecuali buku yang pernah dipelajari. Ini salah. Kita belajarnya apa? Durusul Lugoh. Sudah durusul Lugoh aja ngajarnya. Pindah ke buku yang lain. Terbit, buku terbitan baru. Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nggak berani ngajar. Kenapa? Belum pernah saya pelajari. Itu salah. Orang kalau sudah bisa bahasa Arab, mau didatangkan buku macam apapun, dia lahap. Dia akan bisa menguasainya karena kuncinya sudah dia pegang. Yaitu apa? Bahasa Arabnya. Jadi belajar itu bukan yang didiktekan, yang diterjemahkan sama guru, itu yang kita ajarin lagi. Tidak harus seperti itu. Orang yang paham ilmu, bisa bahasa Arab, anggaplah dia belajar durusul lugo. Ketika dia disuruh ngajar buku yang lain, dia akan bisa. Dia akan bisa dan paham karena dia sudah punya bahasa Arab dan dia paham bahasa Arab itu seperti apa. Berganti buku tidak ada masalah. Nah, ini orang yang faqih. Berarti ilmunya sudah kuat. Ibu-ibu didiktekan usul salasa. Didiktekan usul salasa dari awal sampai akhir. Dibimbing, diterjemahkan. Termasuk kesalahan ketika kita disodorkan buku akidah yang lain kita nggak berani. Kenapa? Itu belum pernah saya pelajari. Salah. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, buku akidah apapun kita akan paham. Karena kita punya modal bahasa Arab. Ya. Nah, ini sebagai motivasi bagi seluruh ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah paham bahasa Arab didatangkan kitab apapun dia siap. Walaupun belum pernah dia baca, walaupun belum pernah dia pelajari. Karena modalnya ilmu bahasa Arabnya sudah dikuasai oleh dia. Ini pentingnya kita memahami bahasa Arab yang akan menghemat waktu dalam memahami ilmu agama yang sangat banyak ini. Sebagai motivasi bagi kita semua untuk bisa bahasa Arab. Kita sudah 4 tahun selesai tasrif, sudah latihan kitab. Sebentar lagi nahu selesai, maka harus ningkat. Setelah mukhtarat, kitab nahu apalagi. Terus. Ya. Dan nanti setelah kita lancar, paham, kembangkan diri kita dengan membaca buku-buku yang lain. Nah, kita sudah bisa menguasai bahasa Arabnya. Karena intinya adalah paham bahasa Arab. Dan akan sangat berbeda orang yang paham bahasa Arab dengan yang tidak paham bahasa Arab.
Baca Quran saja yang paham bahasa Arab dengan yang tidak bahasa Arab akan berbeda. Rasanya itu beda. Baca kitab terjemahan dengan kitab asli berbahasa Arab itu rasanya saja beda. Ya, ada rasa yang tidak dirasakan oleh orang yang baca buku terjemahan. Maka dari itu buku yang ada di hadapan kita ini, Al-Aqidah As-Shahihah, ibu-ibu berusaha mengharokati semuanya. Berusaha menerjemahkan lewat kamus. Jangan cari terjemahan buku ini di online shop. Saya kira sudah ada ini buku terjemahannya, tapi jangan dibaca buku terjemahannya. Bacalah dengan bahasa Arabnya. Kalau tidak tahu artinya, buka kamus. Dan itu akan lebih melekat dalam pikiran kita. Saya punya pengalaman. Ketika pertama kali belajar kitab Mukhtarat di tahun pertama di Pondok Al-Furqan Gresik. Saat itu kitab yang dipelajari adalah di antara kitab akidah, penjelasan syarah usul salasa. Syarah usul salasa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu kitab akidah yang kita pelajari di tahun pertama. Syarah usul salasa. Dan kitab ini terjemahannya sudah banyak. Penjelasan terhadap 3 landasan utama. Itu banyak terjemahannya. Kemudian pesantren dapat hadiah. Hadiah dari sebuah yayasan buku terjemahan usul salasa yang dibagikan ke santri-santri pemula yang baru masuk. Maka setiap malam sebelum belajar usul salasah besok paginya, teman-teman saya itu pada buka terjemahan untuk mengetahui arti terjemahan kitab ini. Tidak membuka kamus. Dan saya pribadi tidak mau buka terjemahan. Saya buka kamus. Saya buka kamus, berusaha susah satu kata saja nyarinya sampai bermenit-menit. Ya. Tapi apa hasil akhirnya? Teman-teman yang dulunya biasa buka buku terjemahan gak bisa baca kitab. Kosakatanya kurang. Tapi yang buka teman-teman yang mempelajari usul salasah, kalimat-kalimatnya dicari lewat kamus, dia justru yang lancar baca kitabnya. Justru kosakata penguasaan mufrodat, kosakatanya lebih banyak daripada yang buka buku terjemahan. Ya ini, beda. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kita capek nyari satu kata, capek di kamus, itu akan membuahkan hasil berbeda daripada ibu lihat terjemahannya. Dicocokin paragrafnya. Oh ini paragrafnya, oh ini terjemahannya yang ini. Lewat buku terjemahan, itu sangat beda dengan buka kamus. Sangat berbeda dengan buka kamus. Maka buku yang ada di hadapan kita, Al-Aqidah Shahihah, jangan ibu-ibu sekali-kali cari terjemahan buku ini. Cari terjemahannya lewat kamus, walaupun waktunya lama, sejam 2 jam cuma dapat 1 baris, nggak apa-apa. Hasilnya akan manis. Dibandingkan pakai cara kompas, cari buku terjemahan, buka, oh ini terjemahannya, kita tulis pakai pensil. Itu tidak bermanfaat sama sekali, membuat kita tetap bodoh. Tetap bodoh. Kalau mau pintar, harus berusaha keras. Kalau mau berhasil belajar bahasa Arab, harus berusaha keras. Penulis buku Mukhtarat, Syekhuna, Ustaduna, Ustadz kami, Syekh kami, orang tua kami, Ustadz Al-Nurrafiq bin Gufran, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Beliau lagi sedang kurang sehat, sedang sakit. Beliau dulu
di awal-awal belajar bahasa Arab, karena tidak punya uang, kamus itu disalin ditulis tangan. Apa yang beliau salin? Kamus yang ada di hadapan kita sekarang. Mahmud Yunus. Allahu Akbar. Kamus gak punya uang untuk beli. Beliau salin dengan tulisan tangannya. Dan beliau hafalkan. Ini membuat usaha seseorang, membuat seorang berhasil. Beliau salin itu kamus. Karena gak punya uang untuk beli kamus. Usaha tidak akan mengkhianati. Bahwa orang yang bersungguh-sungguh, kata pepatah bahasa Arab apa? Manjada wajada. Orang yang sungguh-sungguh wajad. Dia akan dapati apa yang dia inginkan. Jadi ibu-ibu sekarang jangan tegang disuruh baca kitab akidah Shahihah, kok saya nggak bisa-bisa satu kata aja nyarinya 10 menit. Nanti kalau satu baris 1 jam, nggak usah mikir begitu. Ini usaha kita untuk bisa bahasa Arab, untuk bisa mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis Nabi, bahasanya penduduk surga. Allah akan hitung usaha kita. Ya, ini sebagai motivasi bagi semua yang bergabung di kesempatan sore hari ini untuk semangat belajar bahasa Arab dari sumber aslinya. Dan kamus itu sumber asli yang harus kita pelajari. Kamus yang ada di hadapan kita Mahmud Yunus belum seberapa. Ada kamus yang lebih tebal lagi namanya Al-Munawwir. Dan saya punya buku kamus itu di rumah ini. Ada Al-Munawwir. Dia lebih tebal. Ya, dan itu tingkatan selanjutnya nanti. Insyaallah ta'ala. Baik ibu-ibu, kita mulai. Siap ya? Absen sudah masuk. Nomor urut 1. Amahyanti. Hadiroh. Hadir Ustaz. Aina anti ya Amahyanti? Ana fil bait Ustaz. Fil bait. Naam. Ista'dadti. Anti musta'iddah. Tafadhal. Yang As-satr keberapa? tsani. Baris kedua. Baris kedua. Amma ba'du itu Ustaz. Di bawahnya. Di bawah. Mau dibaca dari amma ba'du silakan. Bawah aja langsung Ustaz. Wa asasu Ustaz. Naam. Wa asasu wa asasu al-millati. Kenapa asasu? Tidak asasi. Dia mudhaf-mudhafun ilaih Ustaz. Setiap mudoh harus domah. Asasu. Boleh nggak asasa? Ada waw atof. Atof kemana di situ? Oh ya, atau ke asas agama dinu Ustaz. Dinu Ustaz. Hiya. Baca dari hiya. Hiya. Hiya aslu dinul islami. Aslu dinu. Dinu kenapa marfu? Aslu Mudhaf. kenapa marfu? Iya, aslu fondasi. Aduh, lupa Ustaz. Mudhof itu bukan bagian dari i'rab. I'rab yang marfu ada 7 keadaan. Mubtada, khobar, isim kana, fa'il, naibul fa'il. Ya. Terus pengikut isim yang rofa. Nah, dinu itu alasannya apa? Mubtada kah, khobar kah, fa'il kah, naibul fa'il kah, isim kana kah, khobar inna kah, aslu dinu. Mudhof itu bukan bagian dari Dia ini berarti kedudukan. khobar Ustaz. Khobar Ustaz. Khobar. Mana mubtadanya? Iya aslu. Oh. Kemarin Iya hadir Ustaz. nggak kemarin? Iya. Hadir Ustaz. Kan Iya sudah Ustaz. di i'rab ini. Berarti nggak dicatat kemarin. Sudah selesai Kemarin ini i'rabnya.
Nah, kemarin Di- apa? Kemarin hari Kamis. Enggak, kemarin dicatat Ustaz, tapi i'rabnya enggak lengkap dicatat gitu kan Ustaz terakhir. Iya, yang kemarin dicatat harokat dinu itu marfu atau mansub? Marfu Ustaz. Marfu. Waduh, Mm-mm. nggak salah. Iya, ini nyatatnya hia aslu dinul islami gitu Ustaz. Siapa yang baca ini terakhir? Yang hadir Terakhir siapa Jumat ya? kemarin. Siapa ya? Nah, lupa Ustaz. Apa Umu Atikah apa ya? Terakhir lupa. Lupa Ummu Ustaz. Atikah, apa bacanya? Ah, dari Hia Ustadz. Ya, Hia aslu dinil islami. itu yang bacanya dini, yang dengernya dinu. Jadi siapa yang benar? Ya berarti yang denger kali Ustaz. Yang dengar yang benar. Yang denger yang salah catat Ustaz. Ah, termasuk kunci ilmu itu adalah baik dalam mendengar. Kalau tidak baik dalam mendengar, ilmunya bisa hilang. Salah paham, salah tangkap. Dari dinu ke dini itu beda. Hia aslu dinil islami. Harokati sekarang. Sudah Ustaz. Sudah dibenerin Ustaz. Sudah. Buku yang Hmm. dikasih itu diharokati sampai jelek nggak apa-apa. Di Harokati kemarin itu Ya, buku kecilan Ustaz, nggak kelihatan Ustaz. ya. Tapi jangan sayang-sayang. Oh ini buku baru. Sayang diharokati. Jangan. Harokati saja. Karena kita dalam masa belajar. Belajar. Hiya aslu dinil islami. Baik. Wa huruf atof. Atofnya kemana Mayanti? Ke hmm, Dibantu Din Ustaz. oleh Bu Ambar. Wa Ke agama Islam, dinil Islam Ustadz. Bu Wa Ambar. as. Hadir Kaifa Ustadz. haluk? Ya, kaifa haluk? Aina anti ya Bu Ambar? Bait. Fil bait. Ikra'i Wa asasu su. milat. Kenapa su? Tidak si, tidak sa. Ada eh Wa. Wa itu huruf apa? huruf atof. Huruf Berarti atof. Kemana atofnya? Ke dini apa ke aslu? Apa ke islami? dinil Islam Ustadz. Ke Islam. Hiya aslu Dinil din. Ah? Dini. agama Berarti Islam. bukan asasu. Asasi. Kan dini di kasroh. Aslu dini. Berarti asasi. Kan atof itu mengikuti i'rab yang diikuti. Nah, dibantu oleh Ummu Salwa. Aina anti ya Ummu Salwa? Hadirah Ummu Salwa. Ustaz. Syabakah jayidah? Hah? Insyaallah Ma Ustaz. makna syabakah? Sabakah. Sya. Oh, Syabakah. Ma makna syabakah? siap ya? Jaringan. Oh, jaringan. Insyaallah Ustaz. Jayidah. Naam. Jaringannya bagus. Bagus, Jayid. bagus Ustaz. Jayidah. Masya Allah jayidah. Asasu wal asasi. Asasu Ustaz, maktub ke aslu. Maktub ke aslu. Hada huwa sahih. Amahyanti. Fahimti? Insya Allah Ustaz. Bu Ambar, asasu atofnya ke aslu. Wadihah? Wadah. Wadih. Wa asasul Ummu Salwa. Wa asasul millati. Naam, istamiri.
Mata Ustaz? Lanjutkan. Istamiri. Nah, ra'aitu an takuna hiya mawdu'ul muhadarati. Ah, maudu'u wala maudu'i. Hiya mawdu' itu bukannya khobar Ustaz? Mana isim kana? Oh, isim kananya dia hiya ya. Hiya. Tinggal khobarnya. Mana Oh, khobarnya? mawdu'al muhadarati. Hakada jayida. Taib. Tarjimi. Dan landasan agama. Ra'aitu. Saya melihat bahwasanya dia menjadi topik maudu'a itu topik al-muhadarati pembahasan Ustaz. Naam, Masya Allah. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Falamma kanatil aqidatu sahihatu hiya aslu dinil islami. Wa asasul millati. Ra'aitu an takuna hiya maudu'al muhadarati. Tatkala akidah sahihah adalah pondasi agama Islam. Pokok dari ajaran. Millah itu apa? Ajaran. Agama. Maka aku berpandangan, ra'aitu, aku melihat. Bisa diterjemahkan aku berpandangan Dapat. untuk antakuna hiya, bahwasanya dia cocok menjadi topik muhadoroh. Ra'aitu, maka aku berpandangan antakuna hiya. Ini hiya kembali kemana? Ke al-aqidatu sahihah. Maka aku berpandangan bahwa akidah sahihah itu maudu' al-muhadharah sebagai topik dari muhadharah. Muhadharah itu artinya apa? Pembicaraan. Pembicaraan, pembahasan, muhadharah, ceramah. Ya bisa jadi ini beliau sampaikan ceramahnya di hadapan orang banyak kemudian dibukukan. Maka aku berpandangan akidah sahihah sebagai topik pembahasan ceramah kali ini. Nah, begitu. Jelas? Baik. Dilanjutkan Ummu Hibban. Aina anti Ummu Hibban? Hadir Ustaz. Ra'aitu. A'ribi. Ra'aitu fi'lun madin mabni Mabni ala ala sukun sukun. Limada mabni sukun? tidak bersambung dengan Yang tidak bersambung tuh mabni fathah. Ini ra'aitu mabni sukun. Kenapa disukun iya. bunur khatimah? bersambung dengan Fi'il ra'aitu mabni apa bunur khatimah? Hadirah? Hadirah Ustaz. Ra'aitu fi'il maldi. Ma'irabuha. Ma'irabu. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun. Limada mabni sukun? Limada mabni ala sukun? Kenapa dimabnikan dengan sukun? Karena bersambung dengan dhamir Ustaz. Karena litisalihi bita'il fa'il. Bersambung dengan tak fa'il. Ro'aitu. Baik, tunya Bu Sri Hastuti. Ro'aitu tu. Domirun mutasilun mabniun. Mutasilun Ustaz. Mutasilun. Berarti Ustaz yang salah Mabniun ya. ala Domir domi. Mutasilun mabniun ala domi fi mahali rof'in fa'ilun. Masya Allah. Sahih. Ra'aitu. Dia mabninya mabni ala dom. Ya, fi mahali raf'in sebagai fa'il. Bu Yulis, hadirah. Hadirah Ustaz. Ra'aitu fi'il madi. Ala wazni madha?
Fa'ala ya. Ro'a, yaro. Mudorenya apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Sulasi Fa'ala mujarrad. yaf'alu, Fa'ala yaf'alu, ro'a, yaro. mudorenya yari. Yari. Yari Nah, berarti. Yaro, Ustaz. yaro, yari, Yaro. yaro. Berarti ibu yang benar, saya yang salah. Eh, Hah? ro'a, Mudorenya yaro. ro'a, Ro'a, yaro. mudorenya yaro. Wazannya Fa'ala, fa'ala yaf'alu. yaf'alu. Fil amarnya Ro. ro. Masya Allah. Sahih. Ya, ro'a itu fi'il madi. Diambil dari fi'il madi ro'a. Mudorenya yaro. Fa'ala yaf'alu. Fil amarnya ro. Lihatlah. Ro'a itu antakuna. Baik. Ro'a itu fi'il fa'il. Mana maf'ul bihnya? Oleh Bu Anik. Bu Ustadz Anik Afan hadirah? hadirah Ustadz. Naam. Kitabnya belum diambil Ustadz. Astagfirullah. Kenapa belum diambil? Habis umroh baru datang. Allah taqabbal minki al-umrah. Umrah mabrurah. Wa sya'yan Amin. maskura. Amin. Wa dhanban makfura. Amin. Baik. Ummu Safa. Naam Ustadz hadirah. Ra'aitu fi'il fa'il. Aina maf'ul bih? Maf'ul bih. An akuna ya. Hah? Dilihat kitabnya. Indaki kitab. Ada Ustadz. Nah, setelah an itu apa? Ta apa alif? Alif. Kata. Antakuna. Antakuna. Mana maf'ul bih dari ra'aitu? Ra'aitu fi'il lazim atau muta'addi? Ro'a itu fi'il madi. Ra'aitu fi'il madi. Naam. Tapi lazim apa muta'addi? Membutuhkan objek. Lazim itu fi'il apa? Yang membutuhkan objek itu loh Ustadz. Oh, Aku lupa. khata. Apa bedanya fi'il lazim sama fi'il muta'addi? Kalau belajar sama saya, semuanya harus diungkap. Nyambung semua bab. Bab tasrif, bab nahu, bab qaidis sorof. Istilah itu harus menguasai. Bab Iya, fi'il kecepatan, terbagi dua. Apa? kecepatan Ustadz, keteter nyatetnya juga Ustadz. Masa cepet? Ini Iya, nggak Ustadz. membahas Benar. sebuah pembahasan. Ini membahas kitab. Ini Betul. mengulang pelajaran yang sudah lalu. Fi'il lazim, fi'il muta'addi itu sudah lewat. Jadi nggak perlu dicatat lagi. Bukan maksudnya Ustadz ketika membaca kitabnya itu Ustadz kita kan sembari mencocokkan harokat yang kita udah harokat itu Ustadz. Belum, ini baru sampai maudu al-muhadharah. Kita baru bahas satu-satu kata. Ro'aitu antakuna. Baru sampai situ, belum nyambung ke bawahnya lagi, belum. Jadi belum lewat satu baris ini. Ini yang sudah dibaca, diulang lagi satu kata, satu kata, satu kata. Asasu sudah selesai, milati selesai, ro'aitu selesai. Masih baru sampai ro'aitu. Saya nanya maf'ul bihnya mana? Nah, belum dibahas. Jadi kalau dibilang kecepatan, ini belum selesai satu baris sama Yanti. Ya Ustadz. Ro'aitu, mana maf'ul bihnya? Belum lewat ini, baru dua kalimat. Asasul millati. Dua kata. Ro'aitu, kata ketiga. Baru sampai situ. Jadi belum membahas panjang-panjang ke bawah, belum. Ro'aitu, mana maf'ul bihnya? Umuhani. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Taib, fahimti as-soal? Enggak tahu benar Mas. Tadi saya keluar. Ro'aitu fi'il madi. Naam, Iya, betul. Nah, lazim atau muta'addi?
Ra'aitu itu lazim atau muta'addi? Saya berpandangan, Saya berpandangan. saya melihat. Saya saya- melihat. Nah, itu lazim atau muta'addi? Tahu bedanya nggak? Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Tahu. Fi'il Apa muta'addi fi'il muta'addi apa? membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim Objek. Kalau lazim, tidak membutuhkan objek. baik. Ra'aitu sekarang di sini lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Kalau dia muta'addi, mana maf'ul bihnya? Kan membutuhkan objek. Iya. Ini ya Mana Ustaz ya. maf'ul bihnya? Nah, dari ra'aitu mana maf'ul bihnya? Maudu'al muhadiroti, bukan Ustaz. Muhadirati. Muhadoroti. Muhador. Maudu'al muhadoroti ya Ustaz. Sahih amla buwila. Aina anti buwila. Hadirah Ustaz, ana fil bait. Masya Allah, buwila ma hasal ijazah. Nah Ustaz. لماذا الاختبار فقط واحد Nah. آه Asani khalas. Apa ثاني خلاص الأولى ما وجدت اسمك Nah, طيب لا بس صحيح أعذرني أستاذ أعذرني. رأيت أين مفعول به Ro'aitu ro'aya saya berpandangan. Ro'aitu رأي fi'lul lazim Ustaz. في اللازم لا ما شاء الله في La اللازم yahtaj ilal maf'ul bi. عندك كتاب مختارات Naam indi. افتح Ya ro berpandangan bahwa naam fi'lul buka lazim. halaman iftahi صفحة 86 Inta dir Ustaz. Sa'awad halaman awalan. 86 Fi'lul lazim. Aina hiya? 86 Mukhtarat. Aywa Ustaz, aywa. Poin nomor 3, maf'ul bih dapat lebih dari satu tergantung pada fiilnya. Yang A, fiil menafsabkan dua maf'ul bih asalnya mubtada dan khobar, terbagi 3. 1. Af'alul dhan, af'alul yakin, af'alul tahwil. Pada poin kedua, af'alul yakin, meyakini, ada ro'a. Naam Ustaz, naam. Berarti dia butuh maf'ul bih Idan nggak? ro'a min fi'lil muta'addi. Lianna Baik. ya Ma daliluki, apa dalilnya ro'a lazim? ro'a melihat fi awaliha ro'a lam yahtad ilal maf'ul. Nah, aina dalil? Tunjukkan dalilnya, ayat Quran, hadis, buku apa, buku nahwu apa gitu kalau ro'a itu lazim. Nah, Ustaz. Ini halaman 86 dan ini sudah kita pelajari, betul ibu-ibu? Nah, Ustaz. Halaman Ini 86 dalil. Mukhtarat sudah dipelajari belum? Mas. Nah, Khalas, idzan ro'a muta'addi, dia butuh Muta'addi, maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya Bu Wila? Ra'aitu. ro'a itu maudu'al muhadarah. Mu'audu al-muhadara. Masya Allah. Bu Tiwi. Bisakah Bu Tiwi menjadi penyelamat? Ra'aitu. Tafadhali Bu Tiwi hadirah. Hadirah Ustaz. Ya, makin panas pembelajaran kita. Baru sampai ra'aitu, baru kata ketiga ini kita belum selesai. Masdarmu awal bukan ya Pak? Ra'aitu aina maf'ul bih Bu Tiwi. Hah? Masdarmu awal antakuna dia mau antakuna itu Ustaz. Masdarmu awal. Masya Allah, sahih Bu Tiwi. Buka halaman 85 Mukhtarat. Maf'ul bih dapat berupa 3 macam. Poin ketiga, masdar mu'awwal. Contohnya uridu an aktuba
Alimtu annaka mujtahidun. Maf'ul bi bisa dari masdar mu'awwal. Mu'awal. Sudah dibuka Muhtarot halaman 85? Sudah. Itulah ibu-ibu pentingnya murojaah. Ya, maf'ul bi itu sudah kita lewati. Kita sekarang sudah sampai munada. Berarti sudah berapa halaman terlewat dan ibu-ibu kelewatan tidak mengulangnya. Jadi kitab Muhtarot kalau bisa ibu-ibu makan ini. Makan apa maksudnya? Makan ilmunya, pembahasan di dalamnya. Karena sangat penting ini. Jangan terlewat yang sudah dipelajari, diulang lagi. Jadi kita prakteknya di sini. Halaman 85 sudah dipelajari, ternyata keluar prakteknya di buku Akidah Sahihah. Ro'aitu antakuna. Antakuna di situ maf'ul bih dari ro'aitu. Benar atau tidak oleh Butar sini. Hadirah Ustaz. Hadirah Butar sini. Antakuna betul nggak jadi maf'ul bih ro'aitu? Betul Ustaz. Betul. Kenapa betul? Karena ini lihat materi yang di halaman 85 ini Ustaz. Masya Masdar Allah. mu'awwal bisa jadi maf'ulun bih. Masya Allah. Betul. Ya, Ro'aitu betul. antakuna. Naam. Putar sini dilanjut. Apa i'rabnya masdar mu'awwal antakuna? Masdar mu'awwal fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun. Maf'ulun Kenapa bih. fi mahali? Karena ini dia berupa Masdar. masdar mu'awwal. Naam. Sahihah. Nah, ibu-ibu paham semuanya? Mana maf'ul bihnya ro'aitu semuanya ibu-ibu? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Antaku. Antakuna. Baik. Antakuna. Ummu Atika. Aina Ummu Atika? Anak. Hadirah. Hadirah Ustaz, hadirah. Antakuna. Ayu ismin huna. Hiya. Isim apa dia? Hiya isim kana. Isim kana. Antakuna isim kana? Oh, maksudnya antakuna an itu huruf nasab, Huruf kemudian nasab. Takuna. kemudian takuna dia fiil mudhari begitu ya. Fi'il mudhari. Ma i'rabuhu. Fi'il mudhari. Dia di sini mansub Limada mansub? liana dukhulil an, masukkan an. Sabaqahu harfu nasbin. Didahului oleh huruf nasab, yaitu an. Antakuna. Mana fa'ilnya takuna? Mana fa'ilnya takuna? Karena fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Tapi di sini karena nakis ya, karena yakunu ya. Jadi dia Takuna, kana yakunu. karena Fi'il. Semua fi'il kata kerja butuh fa'il, subjek. Mana fa'ilnya? Ro'aitu antakuna. Mana fa'il dari fi'il kana yakunu? Aina Ummu Atika? Sautuk. Dengeran nggak Ustaz? Ya, mana fa'il ya? Takdiruhu hiya. Takdiruhiyah. Taku Ummu Rafi. Aina Ummu Rafi? Naam Ustaz. Hadirah Ummu Rafi. Hadirah. Naimah.
Ma makna Tidak, naimah? Ustaz. La. Tidur. La. Baik. Antakuna. Takuna. Fi'il mudore. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya takdiruhu hiya, bukan Ustaz? Bu Nurliana. Hadiroh. Hadir Ustaz. Aina fa'il takun? Antakuna. Mana fa'il takun? Tersembunyi Ustaz, mustatir. Tersembunyi. Takdirnya mustatir apa? Iya. Huwa apa hunna? Iya. Iya. Bu Adelin. Hadiroh. Hadir Ustaz. Naam. Antakuna. Aina fa'il? Takuna tidak ada fa'il, adanya isim. Kenapa nggak ada fa'il? Kan dia kata kerja. Dia ini Ustaz, fi'il nakis yang merusak mubtada Masya dan Allah. Fi'il nakis. Fi'il nakis itu nggak butuh fa'il, tapi butuhnya isim dan khobar. khobar. Karena itu dia fi'il nakis. Fi'il yang kurang. Dia nggak butuh fa'il, tapi butuhnya isim dan khobar. Naam, Umu Atikah? Naam Ustaz. Naam, fi'il nakis. Nakis. Bu Nurliana, wadih? Wadih. Ngerti Ustaz. Fi'il apa? Nakis. Nakis. Butuhnya Tidak butuh fa'il. Butuhnya tidak butuh fa'il. isim Butuhnya dan khobar. apa? Isim dan khobar Isim aja. dan khobarnya. Mana isimnya? Kana oleh Ummu Torik. Hadir Ustaz. Mana taib? Hadir Ummu Torik. Aina ismu kana? Karena dia fi'il nakis butuh isim. Mana isimnya kana? Isimnya hiya Ustaz. Hiya. Naam. Ma Iya. i'rabuhu? Dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in ismu kana. Masya Allah. Limadha fi mahalli? Dia mabni Ustaz. Ismul mabni. Minad domair. Karena dia isim mabni. Bagian dari domir-domir. Baik. Ummu Arik. Hadirah Ummu Arik. Hadir Ustaz. Baik. Ummu Arik. Mana khobarnya takun? Mana khobarnya kana? Dia maudu'al muhadirati. Maudu'al? Muhadirati. Mana yang mana? Kata yang mana? Maudu'al muhadarati atau maudu'alnya saja? Madualnya saja Ustaz. Maudu'alnya saja sebagai khobar kah? Karena Apa i'rabnya? Maudu'a. Apa i'rabnya? Hah? Maudu'a. Itu apa i'rabnya? isim kana marfu'un bidomati lianahu Ismul kana? bukan. Mansubun Khobar kana mansubun mansub, bukan isim kana, tapi khobar kana mansub. Alamatu nasbihi? Dirofin. Alamat nasabnya apa? fathah Fathah zahirah. Baik. Lupa Ustaz. Iya, antakuna isimnya itu hiya, khobar kananya mana? Maudu. Itu mansub wa huwa mudhof. Al muhadarati majrur wa huwa mudhofun ilaihi. Baik. Ada lagi yang belum ditanya? Adapun setelah itu, maka tatkala akidah sahihah dia adalah pokok agama Islam dan asasnya ajaran, aku berpandangan
bahwasanya akidah shahihah sebagai topik dari muhadharah. Aku berpandangan untuk menjadikan akidah shahihah ini sebagai maudu'al muhadharah, sebagai topik dari ceramah pembahasan kali ini. Jelas ibu-ibu? Sampai sini bisa dipahami? Baik, ada pertanyaan? Ya, itulah belajar baca kitab perlahan-lahan. Satu kata sehingga bisa di-i'rab dengan baik, dipahami dengan baik. Ya, kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata saja hari ini. 7 kata sudah hampir 1 jam ya. Ra'aitu antakuna hiya maudu'al muhadarati. Ibu-ibu sudah menerjemahkan di rumah belum? Sudah, Ustaz. Sudah, Sudah. Buka kamus apa buka terjemahan? Kamus ya. Harus buka kamus. Jadi Amayanti nanti kamusnya disalin di buku. Sudah, Biar Ustaz. sudah semuanya. Kamusnya tapi disalin. kamusnya mencarinya itu rada susah, Ustaz, karena belum biasa, Ustaz. Ya, nanti perjuangan kita nyari kata-kata di kamus akan membuahkan hasil yang manis. Jadi ingat dan seterusnya. Nah, Ustaz, ya, kasih tips biar mudah mencari di kamus gimana, Ustaz? Mencari akar-akarnya itu, kuasai Ustaz. ilmu sorof. Oh, ya Allah. Ini sorof kita sudah selesai. Dikuasai lagi, diulangi lagi sampai ngelotok ilmu sorof. Jadi kalau ibu-ibu pandai ilmu sorof, buka kamus itu gampang, gampil kalau kata orang Sunda, gampil. Mudah. Ya, asal kita menguasai ilmu sorof. Seperti kalimat di dalam akidah shahihah ini kan, wama yudodduha. Yudoddu ini kalau dicari kamus jangan dibuka dari huruf ya, tapi dibukanya dari huruf dot. Kemudian dia ikut wazan apa? Kemarin banyak yang salah, ada yang bilang af'ala. Salah, dia bukan af'ala tapi fa'ala. Yufa'ilu. Nah ini ilmunya ilmu sorof. Jadi antara ilmu sorof dengan ilmu nahwu, kuatkan ilmu sorof. Karena sorof berhubungan dengan perubahan kata. Nahwu itu hanya huruf yang terakhir. Antakuna. Nah itu nanya yang dibahas. Kenapa na? Maudu'a. A-nya, ainnya saja. Kenapa a, tidak u, tidak i. Tapi kalau sorof dari mulai maudu itu ilmu sorof itu. Maudu. Kenapa ma-nya di fathah, wawunya sukun. Mau. Kenapa tidak mu? Mimnya tidak di domah mu. Mudu. Itu kan ilmu sorof dari isim maf'ul. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Maudu'un. Itu ilmu sorof. Ya, jadi kalau kita ingin mudah membuka kamus, diulang ilmu sorof ya. Kuasai itu ilmu sorof. Sampai ngelotok. Kalau ilmu sorof ngelotok, ibu-ibu nggak butuh kamus nanti. Karena kita sudah tahu, sudah paham artinya kosakata yang ada di buku Muhtarot, pembagian tentang perbab, bab pertama fa'ala yaf'ulu, ada kosakatanya. Yang satu model dengan nasoro yang suruh, ada kata bayak tubuh dan seterusnya. Ini kalau kita hafal bisa membantu dalam membaca kitab. Ya. Dan awal-awal susah dalam membuka kamus wajar. Dulu kita juga begitu. Waktu pertama kali tiba di Pondok Al-Furqan Gresik, belajar mengharokati, itu modalnya ya kamus Mahmud Yunus. Ini di otak-atik sampai tengah malam, jam setengah 10, jam 10 hanya dapat 2 baris. Ya wajar.
Tapi dari 2 baris itu, ketika kata yang kita cari malam kemarin dapat, terulang lagi kata tersebut dalam kitab baris yang lain, kita sudah nggak buka kamus lagi. Misalkan kemarin kita belajar cari kamus kalimat yudodu. Ini kalimat yudodu kalau terulang lagi di baris halaman berikutnya, kita nggak akan buka kamus. Karena sudah pernah ketemu. Oh iya, kemarin yudodu itu bacanya yudodu. Artinya adalah yang melawan, yang menentang, dan yang menjadi lawannya. Itu sudah. Jadi kita capeknya di awal, kata-kata baru. Tapi kalau kata itu terulang lagi di halaman berikutnya, kita nggak akan buka kamus. Karena kita sudah pernah menemukan kata tersebut di kamus. Nah itu. Jadi wajar kalau awal-awal capek ya. Jangan mikirnya mau enak, mau cepat bisa baca, lancar. Tidak, semua butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan, tidak ada yang instan. Siap ibu-ibu, semangat. Semangat Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kita lanjutkan pekan depan nahwu. Pekan depan tidak ada baca kitab nahwu, tapi ibu-ibu untuk ngisi waktu daripada main WA, mendingan mengharokati.